Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Afrah Yunisa dari kelas Fisika C 2022. Di video ini, aku akan membahas soal-soal persiapan UTS mata kuliah kalkulus untuk teman-teman fisika semester 1. Baiklah, langsung saja pada soal yang pertama. Tentukan persamaan lingkaran dengan pusat 1,2 dan memiliki jari-jari 5. Nah, dapat kita lihat bahwa pusat lingkarannya yaitu A, B bernilai 1,2, A sama dengan 1, sedangkan B sama dengan 2. Lalu dengan R sama dengan 5, yaitu jari-jarinya tadi. Pada soal ini, yang ditanya adalah persamaan lingkarannya. Karena pusat lingkaran A, B, maka rumus yang dapat kita gunakan yaitu X dikurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, dari X kurang A kuadrat tadi, A bernilai 1, sedangkan B bernilai 2, lalu kita masukkan. Sehingga X kurang 1 kuadrat ditambah Y kurang 2 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Di mana 5 ini adalah nilai dari jari-jari tadi. Sehingga di saat kita konversi ke dalam bentuk umum, nilai dari X kurang 1 kuadrat menjadi X kuadrat dikurang 2X ditambah 1. Dan Y kurang 2 kuadrat menjadi Y kuadrat dikurang 4Y ditambah 4. Dan juga hasil dari 5 kuadrat adalah 25. Lalu kita rapikan menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2X dikurang 4Y dikurang 20. Dimana 1 ditambah 4 tadi adalah 5. Lalu 25 kita pindah ruaskan ke sebelah kiri sehingga menjadi negatif. Dan ditambah dengan 5 sehingga nilainya kurang 20. Lalu kita dapatkan bentuk persamaannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2X dikurang 4Y dikurang 20 sama dengan 0. Baiklah, kita lanjut pada pertanyaan yang kedua yaitu carilah persamaan garis yang sejajar dengan persamaan garis lurus Y sama dengan 2X dikurang 3 dan melalui titik 4,3. Diketahui persamaan garis lurus pertama, yaitu Y sama dengan 2X dikurang 3, di mana persamaan Y1 yaitu M1X ditambah C1, artinya nilai M1 ini adalah bernilai 2. M1 sama dengan 2. Karena garisnya sejajar, maka M1 sama dengan M2, yaitu bernilai 2. Nah, kita substitusikan nilai dari M2 tadi pada persamaan Y sama dengan MX ditambah C. Nah, dapat kita ketahui bahwa tadi melalui titik 4,3, di mana itu adalah nilai X dan juga Y-nya. X sama dengan 4, sedangkan Y sama dengan 3. Nah, kita masukkan pada persamaan Y2 sama dengan M2X ditambah C2. Nilai Y2 adalah 3, kita masukkan nilainya 3. Lalu nilai M2-nya sama dengan M1 tadi yaitu 2 dan nilai X-nya adalah 4. Di sini kita mencari nilai C2. Lalu setelah dijumlahkan 3 sama dengan 8 ditambah C2, kita pindah ruaskan nilai C2 sama dengan 3 dikurang 8 sehingga dapat kita ketahui bahwa nilai C2 adalah min 5. Lalu dimasukkan ke dalam persamaan Y sama dengan MX tambah C tadi, sehingga nilai Y sama dengan 2X dikurang 5. Baiklah, kita lanjutkan pada soal yang ketiga, yaitu diberikan fungsi fx sama dengan X pangkat 3 dikurang 6X pangkat 2 ditambah 4. Yang ditanyakan adalah tentukan titik-titik kritis dan nilai maksimum minimum lokalnya. Dan yang pertanyaan selanjutnya, tentukan daerah fungsi naik dan fungsi turunnya. Nah, dapat kita ketahui bahwa mencari nilai titik kritisnya dengan cara menurunkan persamaan. Dari persamaan fx sama dengan X pangkat 3 dikurang 6X kuadrat ditambah 4, lalu kita turunkan yaitu menjadi 3X kuadrat dikurang 12X. Sebelumnya teman-teman pasti juga sudah belajar tentang menurunkan persamaan, di mana X pangkat 3 ini jika diturunkan menjadi 3X kuadrat. Pangkat 3 diturunkan ke depan yaitu 3,
dan pangkatnya dikurang dengan 1 sehingga menjadi 2, lalu 3x kuadrat. Sedangkan yang 6x pangkat 2, jika kuadratnya diturunkan ke depan, yaitu menjadi 2 dikali 6, yaitu 12, dan pangkatnya itu dikurang 1, sehingga tersisa 1 dan menjadi 12x. Sedangkan nilai 4 ini jika diturunkan hasilnya 0, sehingga f aksen x, yaitu 3x kuadrat dikurang 12x. Nah, untuk mencari titik kritis tadi, f aksen x adalah sama dengan 0. Dari persamaan 3x kurang 12x sama dengan 0 ini, kita faktorkan menjadi 3x dikali x kurang 4. Nah, ini kita selesaikan satu-satu, di mana 3x sama dengan 0, itu nilai x-nya menjadi x sama dengan 0. Sedangkan x kurang 4 sama dengan 0, nilai x-nya adalah 4. Karena nilai kurang 4 ini kita pindahkan ke kanan menjadi positif, yaitu x sama dengan 4. Jadi nilai titik kritisnya adalah 0,4. Lalu selanjutnya adalah kita disuruh mencari nilai maksimum lokal dan minimum lokal. Di mana pada pertanyaan ini cara menyelesaikannya adalah kita menurunkan persamaan sebanyak 2 kali, yaitu f aksen dan f double aksen. Tadi telah kita dapat bahwa f aksen x-nya adalah 3x kuadrat dikurang 12x. Sedangkan setelah kita cari lagi nilai f double aksennya adalah 6x dikurang 12. Untuk mencari nilai maksimum lokalnya, kita harus menguji turunan kedua ini dengan nilai x sama dengan 0. Sehingga f0 sama dengan 6 dikali 0 dikurang 12, sehingga dapatnya min 12. Sedangkan untuk minimum lokalnya, kita harus menguji turunan kedua dengan x sama dengan 4. Ini kita dapatkan dari titik kritisnya tadi adalah 0 dan 4. Lalu dapatlah kita masukkan nilai 4 ini ke dalam persamaan, sehingga 6 dikali 4 sama dengan 24 dikurang 12, dan hasilnya f4 adalah 12. Nah, yang selanjutnya yaitu yang bagian B. Yang ditanyakan tadi adalah tentukan daerah fungsi naik dan juga fungsi turun. Pada daerah fungsi naik dan fungsi turun ini, kita menggunakan turunan pertama yaitu f aksen x dari persamaan. Sehingga untuk fungsi naiknya, kita menggunakan f aksen x besar dari 0, sedangkan untuk fungsi turunnya kita menggunakan f aksen x kecil dari 0. Sehingga persamaannya kita masukkan yaitu 3x kuadrat dikurang 12x besar dari 0. Dan persamaan ini kita faktorkan sehingga mendapatkan 3x dan juga x kurang 4 tadi. Lalu nilai x sama dengan 0 dan x sama dengan 4. Dan untuk fungsi turunnya sama seperti yang fungsi naik, dan didapatkan x satunya juga 0, x 2-nya sama dengan 4. Namun perbedaannya dapat kita lihat pada daerah yang diarsir nantinya. Titik yang pertamanya adalah 0, dan yang titik yang keduanya adalah 4. Di antara 0 dan 4, itu kita dapatkan nilai daerahnya itu negatif. Di mana dari 0 ke 4 ini, ada salah satunya nanti kita uji. Misalnya nilai 1, kita uji ke persamaan ini. Misalnya 3 di x-nya ini adalah 1, berarti 3 dikali 1 dikurang 12x. Sehingga dapat hasilnya adalah 3 dikurang 12, otomatis nilainya min 9. Nah, dari min ini kita dapat bahwa daerah ini memiliki nilainya itu negatif. Sedangkan untuk daerah yang positif ke sampingnya, itu kita bisa juga dengan uji coba. Misalnya, kita uji dengan nilai di atas 4 atau kecil dari 0. Misalnya, kita uji dengan angka 5. Di mana kita masukkan ke persamaan f aksen tadi, 3 dikali 5 kuadrat dikurang 12x. 5 kuadrat berarti 25 dikali 3, 75, dikurang dengan 12 kali 5 adalah 60, berarti 75 dikurang 60 sama dengan 15. Nah, 15 yang kita dapatkan ini kan positif, otomatis nilai daerah di atas dari 4 adalah positif. Sedangkan begitu juga jika kita menguji nilai di kecil dari 0, otomatis nanti juga dapatnya positif. Bisa teman-teman coba sendiri nanti mau ngecek nomornya itu
seterah. Intinya nanti kalau untuk daerah yang positif ini kecil dari 0, sedangkan yang untuk daerah negatif ini teman-teman bisa mencoba dengan angka di antara 0 dengan 4, sehingga dapat kita arsir daerahnya. Tadi kan ini fungsi naik, otomatis daerah yang kita arsir adalah daerah yang memiliki nilai positif, yaitu X kecil dari 0 atau X besar dari 4. Sedangkan pada fungsi turun, itu nilai X-nya sama, X sama dengan 0 dan juga X sama dengan 4. Nah, perbedaannya ini pada daerah. Untuk mentes positif atau negatif satu daerah juga sama seperti tadi. Teman-teman bisa uji nilai yang kecil dari 0 dan juga besar dari 4 pada persamaan f aksen X tadi. Tapi karena ini adalah fungsi turun, otomatis daerah yang kita arsir adalah daerah yang memiliki nilai negatif. Sehingga dapat kita tuliskan bahwa daerah fungsi turunnya ini di antara 0 kecil dari X kecil dari 4. Berarti X-nya adalah di antara 0 dan 4. Baiklah, kita lanjut pada pertanyaan yang keempat, yaitu hitunglah pembentukan soal dari lim X menuju 2, 2 per X kurang 2 dikurang 8 per X kuadrat dikurang 4. Untuk menyelesaikan soal ini, kita harus menyamakan dulu nih penyebutnya. Di mana penyebut yang pertama adalah X kurang 2, lalu ada juga penyebutnya X kuadrat dikurang 4. Kita dapat memfaktorkan penyebut yang ini menjadi X tambah 2 dikali X kurang 2. Untuk menyamakannya pada persamaan yang ini, kita juga harus menambahkan X tambah 2-nya. Tapi juga jangan lupa untuk menambahkan di atas, yaitu pembilang, di mana X tambah 2 di atas jika kita coret dengan yang di bawah itu bernilai 1, sehingga nanti persamaan yang ini sama dengan persamaan yang ini, yaitu 2 per X kurang 2, ini juga 2 per X kurang 2. Tetapi untuk menyamakan dengan persamaan ini, kita harus menggunakan X tambah 2 di atas juga di bawah. Nah, dapat kita lanjutkan, yaitu setelah penyebutnya ini sama, kita jumlahkan 2X tambah 4 dikurang 8 per X kurang 2 dikali X tambah 2. 2X kurang 4 per X kurang 2 dikali X tambah 2. Nah, kita juga dapat memfaktorkan dari pembilangnya, sehingga nanti dapat kita coret dengan penyebutnya, di mana setelah difaktorkan dapat 2 dikali X kurang 2. Nah, X kurang 2 dapat kita coret dengan penyebutnya, sehingga hanya bersisa 2 per X tambah 2. Nah, dari persamaan sesederhana ini dapat kita masukkan nilai lim X menuju 2-nya ke dalam X, sehingga didapatkan 2 per 4 dan hasilnya adalah setengah. Baiklah, kita lanjut pada soal yang kelima, yaitu carilah turunan pertama dari fungsi f(x) sama dengan 3x tambah 2 dikali 2x tambah 5. Dapat kita kalikan dua persamaan ini terlebih dahulu, menjadi yaitu 6x kuadrat ditambah 15x ditambah 4x ditambah 10, di mana tadi 3x dikali dengan 2x hasilnya adalah 6x kuadrat, dan 3x dikali 5 yaitu hasilnya 15x, dan 2 kali 2x yaitu hasilnya 4x, dan 2 dikali 5 hasilnya adalah 10. Sehingga dapat kita jumlahkan 15x ditambah 4x berarti nanti hasilnya 19x. Lalu dapat kita persamaannya yaitu 6x kuadrat ditambah 19x ditambah 10. Nah, turunan pertama dari persamaan di atas adalah 12x ditambah 19 ditambah 0, di mana tadi 12x ini turunan dari 6x kuadrat, yaitu 2 diturunkan ke samping, yaitu 2 dikali 6, 12, dan pangkatnya 2 dikurang 1, yaitu tersisa 1. Dan yang 19, x-nya pangkat 1, otomatis pindah ke depan, dan x-nya ini 1 kurang 1, hingga hasilnya adalah 0, dan x pangkat 0 adalah 1, sehingga hanya bersisa 19. Sedangkan 10 konstanta, sehingga jika diturunkan hasilnya adalah 0. Nah, dapat kita lihat bahwa f aksen x atau turunan pertama dari persamaan adalah 12x tambah 19.
Baiklah, kita lanjut pada pertanyaan yang ke-6, yaitu hitung turunan pertama dari f(x) sama dengan sin x dikali cos x. Jawabannya adalah, untuk persamaan turunan pertama, kita itu menggunakan rumus f aksen x sama dengan u aksen dikali v ditambah v aksen dikali u. Dapat kita lihat pada soal. Nilai u-nya adalah sin x, nilai v-nya adalah cos x. Ini, sin x dan cos x. Sehingga, di saat u aksennya, yaitu sin x kita turunkan menjadi cos x, dan cos x kita turunkan yaitu menjadi min sin x. Dari rumusnya yaitu tadi U aksen V ditambah V aksen U. Kita masukkan ke dalam rumus. Nilai U aksen tadi adalah cos X. Nilai V adalah cos X juga. Dan nilai V aksen adalah min sin X. Dan nilai U adalah sin X. Sehingga cos X dikali cos X adalah cos kuadrat X. Dan sin X dikali sin X juga sin kuadrat X. Tapi ada negatif sehingga hasilnya juga min sin kuadrat X. Nah, pada identitas trigonometri, cos kuadrat X sama dengan sin kuadrat X adalah cos 2X. Sehingga dapat kita lihat hasil dari f aksen X atau turunan pertama dari persamaan adalah cos 2X. Oke, mungkin sekian pembahasan yang dapat aku sampaikan. Jika ada pertanyaan, mungkin teman-teman bisa bertanya di grup tutor kalkulus. Dan semoga teman-teman besok ujian kalkulusnya lancar. Dan jika aku ada salah kata, mohon maaf. Aku tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.